Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat media untuk kultur jaringan ya, untuk tanaman. Dan jenis-jenis media itu berbeda-beda. Komponen media terdiri dari unsur hara makro, mikro, kemudian vitamin, ZPT, komponen nitrogen, misalnya asam amino, kemudian mioinositol, dan komponen organik. Nah, salah satu contoh komponen organik misalnya air kelapa, air jus, dan sebagainya. Komposisi media pun berbeda-beda tergantung penelitinya ya. Jadi ada media dasar, misalnya ini media Murasi GN Scoop, kemudian ada media vaksin Nwen, kemudian ada media KC, Knock and Such, kemudian banyak sekali. Sekarang itu ada ratusan, mungkin bahkan ribuan jenis media instan yang mana medianya itu dikembangkan dari larutan atau komponen-komponen nutrisi yang sudah ada ya. Jadi tiap tanaman itu berbeda-beda. Misalkan gini, untuk kentang dengan untuk jati berbeda. Jati itu membutuhkan kalsium yang lebih tinggi karena kan habitat jati di tanah kapur. Jadi untuk menyusun suatu media kita memang harus belajar juga tanaman itu hidup di mana, terus kebutuhan haranya seperti apa. Contoh yang lain misalnya ini tanaman kantung semar atau carnivore plant. Itu kan di daerah atau di lokasi yang kebutuhan haranya itu sedikit, sehingga yang dibutuhkan di kultur jaringan pun tidak selengkap atau sebanyak tanaman-tanaman yang lainnya. Oke, saya akan membuat media. Salah satunya adalah media Murasi GN Scoop. Nah, nanti kita lihat di tabel-tabel ada stok A, B, C, D, E, F ya. Ada stok F, ada mio, ada glisin, ada juga stok ZPT ya kalau misalnya MS-nya dimodifikasi. Nah, saya akan mempraktekkan bagaimana kita akan membuat salah satu dari larutan stok, yaitu glisin. Karena salah satu komponen asam amino itu adalah glisin, biasanya untuk pembuatan larutan stok saya akan mencontohkan membuat larutan MS, cuman salah satu medianya aja, salah satu komponen maksud saya. Nah, media yang beredar di pasaran sudah banyak ya seperti ini, jadi bisa dilihat ada yang Murasi GN Scoop yang basal salt seperti ini. Ini tidak ada komponen glisin, kemudian vitamin dan sebagainya. Jadi kita harus menambahkan lagi glisin dan yang lainnya. Kan kadang-kadang untuk tanaman tertentu itu tidak memerlukan komponen asam amino, atau misalnya memerlukan komponen asam amino atau mioinositol dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi untuk media MS yang lain misalnya ini ada semuanya ya. Jadi semua komponen misalnya Murasi GN Scoop mulai dari makronutrien, mikronutrien, vitamin, glisin dan juga mioinositol itu sudah ada tergabung di medium ini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat larutan stok glisin. Di tabel MS, glisin yang dibutuhkan adalah 2 mg per liter. Akan tetapi kita biasanya membuat pekatan 100 kali lipat. Jadi kita timbang 200 mg atau setara dengan 0,02 gram yang kita larutkan dalam 1 liter air. Tapi saya akan membuatnya 1 liter air. Jadi saya akan timbang 0,01 gram, kemudian akan saya larutkan. Yuk, lihat ke sini. Karena saya mau bikin setengah, jadi saya cuma pakai 0,01 gram, sedikit sekali. Oke, 0,01 gram. Kemudian kita masukkan ke sini. Dan kita tambahkan air. Oke, kita sisihkan dulu ininya.
kemudian kita larutkan ya. Setelah larut, kita gunakan labu ukur 500 ml. Nah, ini kalau misalnya untuk penelitian memang dibutuhkan presisi atau ketepatan ya. Tapi kalau misalnya untuk skala rumah tangga menggunakan labu Erlenmeyer juga udah bisa ya. Karena memang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu harus tepat. Tapi ini saya kenalkan juga. Oke. Jadi kita bilas. Meniskus atasnya kita pakai meniskus bawah karena dia larutan yang berwarna, kemudian kita homogenkan. Oke, simpan ke Erlenmeyer dan disimpan di kulkas ya. Larutan MS dari larutan stok, kita tinggal memipet larutan stok sesuai dengan tabel atau misalnya kepekatan yang telah kita buat ya. Misalnya tadi glisin, karena saya pekatkan 100 kali, jadi saya hanya pipet 10 ml glisin untuk 1 liter air. Jadi glisinnya kita ini kemudian kita tuangkan seperti ini ya. Oke. Kemudian larutan yang lain juga. Saya akan membuat media yang instan ya. Ini ada Murasi GN Scoop ya. Jadi ini sudah lengkap, ada vitaminnya, kemudian ada makro, mikron vitamin dan glisin. Kita akan membuat ya mediumnya. Nah, ini yang dipakai sebanyak 4,43 gram dalam 1 liter. Jadi kita timbang medianya. Kita timbang 4,41 liter, 4,41 gram, 4,43 maaf ya, 4,43 gram untuk 1 liter media. Nah, kelebihan. Kita timbang gulanya 30 gram.
aja dulu ya, nggak usah banyak-banyak dah. Klien perlu ah. Nggak apa-apa. Mau di lab. Baiknya mama banget. Oke, pertama kita larutkan gula. Ya. Sebenarnya bisa aja sih kalau kita mau pakai batang pengaduk seperti ini juga nggak masalah ya. Tapi kami biasanya pakai stirap. Tadi gulanya, ya. Kemudian kita larutkan juga media emisnya, kita larutkan sini.
kita cek pH-nya harus 5,9. Jadi kita tunggu ya. Kita sekarang cek pH. Jadi larutan itu berkisar antara 5,5 sampai 6, tergantung, ada juga di atas 6, tergantung jenis media atau tanaman yang akan nanti kita kulturkan. Nah, kalau misalnya pH-nya itu di bawah 5,9, misalnya saya akan pakai 5,9, maka kita tambahkan KOH untuk menaikkan pH. Tapi kalau misalnya di atas 5,9, kita tambahkan HCl untuk menurunkan pH. Nah, ini karena pH-nya di bawah 5,9, kita akan tambahkan KOH supaya beberapa tetes saja, supaya ini menjadi netral, menjadi 5,9 pH.